Bali ini kan ya terkenal dengan harga lahan mahal gitu kan ya. Harga bahan juga mahal. Jadi untuk Bali, NTB dan NTT itu harganya 185 juta per unit. 185 juta per unit sudah memiliki rumah. Itu luar biasanya. Jujur saya katakan bahwa daya beli agak sedikit menurun di dalam kondisi sekarang. Saat ini 2025. Tapi sebelum 2025 bagus. Menarik. Bagus ya. Nah, kenapa saya mengatakan ada beberapa hal. Kenapa menurun? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah dengan adanya, dan saya sempat diskusi dengan BPN, saya melarang sekali untuk tanah di Bali yang jalur hijau untuk dikapling. Itu saya paling ini sekali. Diubah alih fungsi. Ya, itu saya paling nggak terima itu. Dan saya sebagai ketua, anggota saya, semua saya sampaikan, jangan melanggar aturan. Pasti ada solusi. Bicara cerdas, pasti ada solusi. Mantap. Banyak orang bilang punya rumah di Bali sekarang cuma buat yang kaya. Dulu rumah adalah warisan, sekarang rumah adalah perjuangan. Tapi Bali masih punya peluang asal kita jalannya benar. Kali ini kita akan belajar bersama Ketua Himpera Bali dengan kakak dan bapak yang terhormat, Iwayan Jayantara. Terima kasih, selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Rahayu ya. Beli, manggil bapak tapi kok kimut. Enak beli aja ya. Jadi lebih persaudaraannya lebih ada itu ya. Persaudaraannya lebih ada. Beli Ketua Himpera, bisa ceritakan Beli, apa itu Himpera dan apa peran Himpera di Bali? Oke, terima kasih Om Arta. Saya kebetulan dari tahun 95 itu adalah bergelut di bidang perumahan. Nah, suatu kebetulan saya diberikan satu tampuk amanah kepada teman-teman, yaitu memegang sebagai ketua Himpera, yaitu DPD Himpera Bali. Jadi saya sebenarnya sudah hampir mau ketiga periode saya pegang Himpera ini, ya. Berat sebenarnya itu. Apa itu Himpera? Himpera itu adalah Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat. Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat. Nah, arti daripada ini semua adalah bagaimana kita bisa memberikan satu kontribusi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan kami sebenarnya sangat terima kasih juga ya dengan Bapak Presiden kita yang ke-7 ya, Bapak Jokowi, bahwa beliau tahun 2016 itu di Sragen kalau nggak salah ya, kalau nggak lupa saya, itu memberikan satu solusi untuk perumahan, tentang perumahan ini. Solusinya itu apa? Yaitu dibentuknya lah, yaitu PP 64 tahun 2016. Yang mana di sana adalah merupakan satu payung hukum bagi para pengembang yang bergerak di bidang perumahan subsidi. Itu jadi cikal bakalnya. Jadi semua pengembang yang menggeluti perumahan MBR atau disebut sebagai rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau disebut juga rumah subsidi, atau lebih kerennya lagi orang-orang mengatakan rumah Pak Jokowi gitu ya. Itu yang lebih ininya lagi. Itu diberikan satu payung hukum gitu loh. Jadi pengembang itu tidak semena-mena bisa akan membangun perumahan subsidi tersebut, karena di situ ada alur-alurnya, ada hukum-hukumnya juga. Apa itu alurnya itu semua? Itu adalah yang pertama, itu dia harus memiliki sireng. Nah, sireng itu apa? Sistem registrasi pengembang. Jadi sebenarnya
para user, para yang menginginkan rumah MBR atau rumah subsidi itu cukup melihat NPWP daripada pengembang itu. Nah, begitu kita lihat pengembang itu, klik di Google, dia masuk di mana? Sirengnya apa? Sireng masuk Himpera atau masuk di asosiasi yang lain. Artinya mereka sah sebagai pengembang dulu. Karena dia sudah memiliki sireng. Yeah. Nah, dari sudah sireng ini ada lagi yang namanya ada beberapa lah ya, itu yang harus diikutin aturan-aturan daripada pemerintah itu sendiri. Gitu, Pak. Berarti Himpera sangat berperan aktif dalam rumah MBR. Sangat. Karena begini, kami di Bali, Himpera itu bisa dikatakan untuk target perolehan subsidi, rumah subsidi di Bali itu Himpera yang pegang. Ya, jadi dari tahun 2018 sampai tahun 2024 kami Himpera yang masih megang. Nah, jadi rata-rata di atas angka 1.500 sampai di angka 2.000. Oke, unit. Coba dari tadi dikatakan bahwa itu adalah rumah subsidi. Ya. Apa itu rumah subsidi? Dan siapa saja yang berhak atas rumah subsidi ini? Oke, terima kasih. Ini adalah, saya tunggu ini pertanyaan yang seperti ini, saya sangat tunggu sebenarnya ya. Yang pertama itu, rumah subsidi itu adalah rumah yang diberikan kepada yang layak mendapatkan rumah tersebut. Nah, layak mendapatkan rumah tersebut bagaimana? Itu ada syaratnya. Yang pertama, mereka harus belum memiliki rumah. Itu yang pertama. Kedua, dia harus menunjukkan penghasilan, ya, take home pay-nya dia itu adalah 8 juta maksimal. 4 juta dari suami, 4 juta dari istri. Ya, itu aturannya. Nah, terus ada surat keterangan dari kelurahan bahwa mengatakan orang tersebut belum memiliki rumah. Itu yang harus diinikan dulu. Taunya dari mana, Bli? Itu 4 juta penghasilan istri, 4 juta penghasilan suami. Nah, kita kan bisa melihat dari slip gajinya mereka. Kalau mereka tidak punya slip gaji. Kalau dia memang tidak slip gaji, pasti ada penghasilan yang lain. Itu harus dibuktikan dengan ada beberapa cara itu membuktikannya itu. Ya, yaitu adalah tabungannya dia. Terus dia pasti dong ada penghasilan, dari mana dia penghasilannya. Tapi kalau dia tidak ada penghasilan, nggak mungkin dia akan bisa mendapatkan rumah subsidi tersebut. Itu sudah aturan. Berarti kalau tidak ada slip gaji, bisa menunjukkan bukti tabungan. Bukti tabungan bahwa ada perputaran di sana, dan itu dia menunjukkan, memberikan pernyataan bahwa dia memang ada penghasilan dari ABCDE gitu. Di situ lebih kepada masyarakat, pegawai, pengusaha atau lokal deh. Itu hampir semua, Pak. Jadi semua mendapatkan, baik itu pengusaha, lokal, pegawai, ASN, itu semua bisa mendapatkan asalkan dia bisa menunjukkan apa yang tadi saya sampaikan. Penghasilan maksimal adalah 8 juta. Kalau pendatang? Pendatang itu bisa dapat, Pak. Pendatang yang penting dia bisa menunjukkan bahwa dia ada tempat kerja. Nah, tempat kerjanya di mana? Satu contoh ya kita bicara, dia kerjanya di Seminyak gitu ya. Dia ngambil di daerah Tabanan. Ya. Nah, dia asalnya dari, anggap aja dari Jawa gitu ya. Nah, asalkan dia bisa menunjukkan itu. Terus yang kedua, menunjukkan surat menyatakan bahwa dia belum memiliki rumah. Itu adalah rumah pertama. Itu syarat udah. Syarat menyatakan bahwa belum memiliki rumah itu yang dikeluarkan oleh kelurahan. Bagaimana dengan orang lokal yang umumnya memiliki rumah atas warisan? Nah, sekarang begini, kalau dia memiliki satu rumah warisan, ya biasanya kalau warisan itu kan nggak mungkin lah luasan tanahnya 1 are.
ya pasti lebih daripada 1 are. Betul. Ya, dan di situ biasanya kalau kita lihat di Bali, rumah yang 2 are, 3 are bisa ditempatin dengan 2-3 kakak. Nah inilah, kekumuhan inilah yang kita bedah sekarang untuk memberikan satu kemudahan-kemudahan bisa memiliki rumah MBR tersebut. Yang disubsidi apanya maksudnya ini? Jadi gini, yang disubsidi, yang pertama disubsidi kepada pembeli dulu, end user. Apa aja yang disubsidi itu? Yang pertama adalah SBUM, yaitu SBUM itu adalah sistem bantuan uang muka. Berapa uang mukanya dia dapatkan? Yaitu 4 juta. Uang muka disubsidi oleh pemerintah. Oleh pemerintah 4 juta. 4 juta. Berarti si user atau pembeli tidak perlu DP. Bisa dia nambah DP lagi. Dia kan ada suatu penghasilan. Jadi total itu dengan biaya biaya BPHTB, biaya pajak-pajak yang lain, biaya notaris. Nah, apalagi sekarang ada yang namanya kesepakatan 3 menteri gitu ya, yang mana BPHTB dan PBG itu bisa free. Nah, apakah itu sudah berjalan atau tidak? Ya, kita belum lihat ini hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi dia boleh menambah, boleh dia hanya membayar cuma 4 juta saja. Jadi gini, DP tersebut MBR itu adalah 1% sampai di angka 5% dari harga rumah. Ya, 1%. Kalau 1% itu berarti 1.800.000. Ditambah dengan dia 4 juta lagi, berarti dia udah 5.800.000 udah klop. Cuman dia menambah lagi kalau masih diperlakukan BPHTB, berarti dia nambah BPHTB dan biaya notaris. Ya, itu ininya. Nah, jadi apa saja yang seperti tadi ditanyakan subsidi. Itu masalah subsidi apa saja. Yang pertama end user dulu. Itu end user apa? Yaitu masalah DP 4 juta. DP 4 juta itu dapat bantuan dari pemerintah. Kedua, selisih suku bunga. Nah, suku bunganya dia itu adalah 5%. Per tahun? Per tahun selama 20 tahun. Menetap apa turun? Ini adalah anuitas. Oke. Ya, selama 20 tahun. Ya. Nah, terus bagi pengembang apa yang dia dapatkan? Yaitu masalah PPH final. Artinya? PPH final itu cuma kita membayar itu adalah 1%. PPH-nya. Ya. Oh. PPH-nya. Harusnya kan bayar kiri dan kanan itu membayar. Betul. Baik itu pembeli, baik itu penjual kan harusnya bayar PPH. Betul. Sesuai dengan aturan pemerintah. Tetapi maksudnya pajak pembelian dan pajak penjualan. Ya, itu kan. Jadi ini dikasih PPH final. Ya. Hanya itu sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah. 1%. 1%. Tapi sudah lumayan banyak. Pertama DP 4 juta. Yang kedua PPH final 1%. Dan selisih suku bunga. Suku bunga per tahun 5%. 5%. Yang boleh dimiliki bagi masyarakat berpenghasilan maksimal 8 juta. Berapa beli harga rumah subsidi? Nah, harga subsidi ini di setiap provinsi itu beda. Ya. Karena Bali ini kan ya terkenal dengan harga lahan mahal gitu kan ya. Harga bahan juga mahal. Jadi untuk Bali, NTB dan NTT itu harganya 185 juta per unit. 185 juta per unit sudah memiliki rumah. Rumah itu luar biasanya. Nah, tipe dan ukuran tanahnya, tipe ukuran tanahnya itu kalau mengacu kepada aturan payung hukumnya PP 64 tahun 2016 itu adalah minimal itu adalah 60 meter persegi. Itu untuk luas tanah. Minimal untuk luas bangunannya itu adalah 27 meter persegi. Finish atau non finish? Nah, ini kalau di Bali itu masih diberikan toleransi bahwa bisa namanya non finishing, ya non finishing. Tapi sekarang ini teman-teman ya karena lihat pasar seperti sekarang ini seperti apa, mulai sudah membangun itu udah finishing. Dengan harga 185 juta, masyarakat sudah mampu memiliki rumah. Dengan harga tanah di Bali, yang lihat tidak masuk akal. Pertanyaannya, di mana lokasi tanah yang mampu menjual rumah seharga rumah subsidi? Ya. Jadi gini,
Tidak semua di daerah kabupaten di Bali ini dan Kodia itu bisa membangun rumah subsidi. Ya, contoh kalau kita bisa di Kodia dan Pasar udah nggak mungkin. Di Badung, Kabupaten Badung sudah nggak mungkin. Ya, di Gianyar juga nggak mungkin. Yang bisa membangun rumah subsidi itu adalah daerah Tabanan, Singaraja, dan Karangasem, Kelungkung, sama Jembrane satu lagi. Itu. Kelungkung masih bisa, Bang? Kelungkung masih bisa, tetapi terbatas. Karena Kelungkung itu wilayahnya, tahu lah Pak Arte itu luasnya meter persegi berapa kilo sih gitu ya luasnya itu. Tapi agak susah juga di sana di Kelungkung. Wow. Tabanan masih oke. Masih oke Tabanan. Ya. Negara, ya. Masih Jembrane. Tetapi gini, peraturan setiap kabupaten itu beda tentang luasan tanah. Padahal kita mengacu kepada PP 64 tahun 2016. Nah, contoh sekarang Jembrane. Jembrane itu menerapkan sistem tidak 60 meter persegi minimalnya. Jadi minimalnya dia itu adalah 100 meter persegi. Nah, ini berat sekarang para pengembang. 100 meter persegi. Untuk negara. Untuk Jembrane. Untuk yang lain masih bisa ada toleransi antara 60 sampai ke angka 72 meter persegi mereka bangun. Gitu. Tapi hanya Jembrane yang ya tidak melihat PP itu gitu loh. Selama dia punya perda sendiri untuk Jembrane, Jembranenya sendiri. Karena selama ini kan rumah subsidi itu identik dengan rumah polisi, rumah TNI. Ternyata sipil juga bisa ya. Pasti dong. Justru disitulah ya peran daripada kami sebagai pengembang memberikan satu kemudahan-kemudahan kepada masyarakat yang belum memiliki rumah. Khususnya yaitu kembali lagi adalah MBR itu, masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sekarang masyarakat, jangankan masyarakat, pernah ada kasus-kasus zaman dulu, bahkan polisi yang sudah memberikan DP untuk pemesanan rumah subsidi. Dan ada cerita-cerita sampai sekarang tidak terwujud. Nah, sekarang bagaimana caranya masyarakat membeli rumah subsidi ini bahwa masyarakat itu yakin developernya pasti membangun? Begini, Pak Arte, itu mungkin dulu ya. Itu dulu ya, kita bicara dulu. Sekarang ini sudah ada aturannya, hukumnya itu sudah ada, PP-nya ada. Semua sudah diatur tentang rumah subsidi itu. Yang pertama, konsumen itu harus melihat dulu developernya developer mana. Minta aja NPWP-nya mereka. Sudah terdaftar atau belum di salah satu asosiasi. Kalau sudah terdaftar, bisa ditanyakan atau ditelepon ke asosiasinya. Ini developer ini bagaimana? Ya. Kalau kita mau kembangkan, ada yang nakal, yang mungkin rumahnya nggak laku, juga ada yang seperti itu. Dia melakukan hal-hal itu kan personal, bukan semua yang begitu. Jadi kalau kita katakan bahwa pengembang yang nakal itu mungkin ada cuma segelintir aja. Yang baik itu banyak. Dari 100 orang 1-2 lah maksimal. 1-2 lah gitu ya, yang seperti itu ya. Tapi hampir saya katakan ya, kami itu di Himpera ya khususnya, kami selalu mengedukasi, memberikan satu etika-etika bisnis yang sesuai dengan rule hukum yang berlaku, yang tidak merugikan dan tidak merugikan semua. Ya, tidak merugikan. Ya, baik itu tidak merugikan masyarakat yang membeli, tidak merugikan pihak perbankan, dan juga tidak merugikan daripada pemerintah. Mana pemerintah itu memberikan satu subsidi, kemudahan. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, pengembang itu tidak boleh. Karena sekarang sudah pakemnya itu harga 185. Dan mereka tidak boleh menjual lebih dari angka itu. Tidak boleh menjual tidak lebih? Boleh lebih dari itu. Kalau lebih murah? Kalau dia lebih murah boleh. Tetapi lebih mahal dari 185 itu nggak boleh. Karena ini sudah aturannya. Kalau dia melebihi dari harga 185, dia sudah tidak masuk ke rumah subsidi. Dianggap sebagai rumah komersil.
menarik ini. Untuk masyarakat kita yang mau membeli rumah subsidi berpenghasilan maksimal 8 juta, berarti dokumen-dokumen yang dibutuhkan apa, Bre? Oh, jadi gini. Yang pertama kan pasti yang sebagai pengembang itu melihat lahan itu dulu. Ya, melihat lahan. Lahan itu tata ruangnya apa? Apalagi sekarang ini kan masalah di Bali kita bicara, masalah tata ruang itu kan ketat sekali. Ya, ada yang namanya LSD, ada yang namanya tata ruang hortikultura, ya, ada yang namanya jalur hijau, ya. Kami paling concern banget, ya, Himpera. Saya sebagai ketua, saya concern banget. Dan saya sempat diskusi dengan BPN, saya melarang sekali untuk tanah di Bali yang jalur hijau untuk dikapling. Itu saya paling ini sekali. Diubah alih fungsi. Ya, itu saya paling nggak terima itu. Dan saya sebagai ketua, anggota saya, semua saya sampaikan, jangan melanggar aturan. Ya, jangan melanggar aturan. Jadi tata ruang itu kita lihat. Begitu tata ruang itu sesuai, yaitu tata ruang perumahan atau jalur kuning atau kuning itu namanya, baru. Nah, dari pihak user menanyakan, PBG-nya udah keluar nggak? Ya, tata ruangnya apa? Kalau sudah tata ruangnya kuning, biasanya PBG dan KPPR-nya udah keluar semua. Izin-izin tuh ada. Begitu izin ada semua, monggo silakan. Ya, user itu, pembeli itu masyarakat boleh lah. Ya, gitu. Nggak mungkin akan kecolongan seperti itu. Yang penting dia menunjukkan ada PBG nggak? Nah, kalau dulu kan IMB Pak Arte ya. Betul. Nah sekarang PBG, ada PBG nggak? Kalau ada PBG, oke lanjut, nggak ada masalah. Gitu. Begitu konsennya pemerintah akan rumah subsidi, karena kita juga diskusi ini, beli harapannya masyarakat yang mau memiliki rumah subsidi jangan takut-takut lagi. Kenapa begitu? Begitu ketatnya regulasi, begitu pastinya akan kepastian ini. Kenapa begitu pastinya, beli? Karena jelas kita tahu semua aturan sekarang dengan begitu banyaknya proses ini, masyarakat yang mau membeli rumah subsidi sebelum dia akad tentu sudah harus rumah itu jadi. Baru diakadkan oleh bank dan melakukan penandatanganan. Betul. Nah, di mana letak ketidakberaniannya? Karena apa? Karena masyarakat membeli atas barang yang sudah jadi. Betul. Nah, jadi mungkin saya jawab itu ya. Jadi gini, saya setuju sekali itu. Masyarakat nggak usah takut lagi. Karena sekarang ini regulasi perbankan, regulasi dari perumahan subsidi ini sangat ketat. Ya, super sangat ketat sekarang. Jadi nggak usah takut lagi membeli rumah ini. Ya, untuk rumah subsidi. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ada sistem yang namanya trilogi. Nah, trilogi itu adalah waktu penandatanganan akad, baik itu pembeli, baik itu pihak perbankan dan developer itu di rumahnya yang sudah jadi, yang mau dibeli, mau diambil sama pembeli. Langsung di depan rumah. Depan rumah itu, ya. Ini sangat luar biasa sekarang, ya. Jadi itu foto ada, video ada, semua ada. Dan Sherlock. Dan Sherlock itu, kalau Sherlock udah pasti itu ya. Dan yang jelas di tempat itu penandatanganannya adalah di tempat rumah tersebut. Itu sekarang. Di mana sekarang takutnya? Rumah sudah ada, rumah udah jadi, legalitas sudah jelas, sertifikat sudah ada, semua ada, PBG ada. Apa yang harus kita takuti? Ini semua legalitas sudah jelas. Tidak ada alasan lagi masyarakat untuk pembelian atas rumah subsidi. Nggak ada. Takut akan pembelian rumah subsidi. Tidak ada alasan. Nggak ada. Udah jelas. Filternya di sini di siapa sekarang? Filter pemberian kredit itu ada di bank. Tegas saya mengatakan ada di bank. Kalau bank memang menolak, ya sudah selesai. Bank ngasih memberikan, ya sudah clear. Itu tanggung jawab perbankan. Karena apa? Bank pun punya satu penilaian, analisa yang super ketat juga. Baik itu masalah legalitasnya, baik itu masalah yang lain-lain, developernya. Mereka sudah punya, Pak. Nggak bisa diragukan lagi. Kecuali
ada permainan dalam hal ini ya saya nggak tahu lah ya. Itu nggak ngerti saya. Oke, itu kan masyarakat tidak perlu yang namanya atas keraguan-raguan, ketakutan karena sudah ada kepastian akan rumah subsidi tersebut. Ya. Sekarang kita balik. Apa tantangan dan hambatan bagi developer atas penyediaan rumah subsidi yang begitu ketatnya untuk disiapkan dan disajikan kepada masyarakat? Wah, kalau kita bicara tantangan itu cukup banyak ini ya. Tantangannya itu cukup banyak ini. Yang pertama itu baru gerak saja, kita harus sudah menyiapkan sebagai pengembang, menyiapkan uang untuk bayar tanah. Ya, apalagi sekarang pihak perbankan itu untuk mengeluarkan yang namanya KPL, kredit pembelian lahan itu agak susah. Ya, belum lagi KYG-nya, kredit jasa konstruksi atau kredit konstruksinya juga agak susah. Jadi kebanyakan pengembang itu harus sudah mulai bermodal sekarang untuk membeli lahan. Harus bayar lunas ya. Terus itu yang pertama itu ya. Yang kedua adalah regulasi perizinan. Tahunya itu developer bayar lunas dari mana, Ble? Begini, itu kan kita bisa tahu dari notaris. Ya kan? Dari notaris kan kita udah tahu. Notaris siapa yang dipakai itu kan udah ngerti. Dan dia sudah, satu contoh kalau dia sudah menaruh alat berat bekerja di sana kan berarti sudah aman itu. Ya kan? Tapi banyak developer yang belum melunasi lahan sudah melakukan pekerjaan. Boleh juga seperti itu. Itu kan bisa pembayaran bertahap. Sesuai dengan perjanjian kepada pemilik. Kan bisa seperti itu, Pak. Ya. Ya kan? Nah, sekarang yang kedua, regulasi. Setiap kabupaten itu beda memberikan regulasi. Contoh seperti tadi saya sampaikan, Jembrane ini berat. Masalah perizinannya berat. Ada teman saya, anggota saya, sampai hari ini PBG nggak keluar. Loh, itu jalur. Nah inilah sekarang saya berharap gitu loh, aparat itu melihatlah ke Jembrane gitu loh ya. Kenapa nggak keluar? Meskipun lokasinya bukan... Sudah tidak ada masalah. Sudah tata ruangnya, sudah tata ruang kuning. Tapi PBG itu bisa sampai pengurusan 2 bulan, 3 bulan belum ada clear. Sementara pertimbangan pemerintah di situ apa? Kenapa tidak clear? Nah ini yang perlu ditanyakan kepada Pemda di situ, Jembrane. Ya, perlu kita tanyakan ini, kenapa seperti itu gitu loh. Itu satu contoh. Dan kedua, itu yang masalah perizinan yang kita hadapi ya, itu. Jadi terus yang ketiga, jujur saya katakan bahwa daya beli agak sedikit menurun di dalam kondisi sekarang. Saat ini. 2025. 2025. Tapi sebelum 2025. Oh bagus, menarik. Bagus ya. Nah kenapa saya mengatakan ada beberapa hal. Kenapa menurun? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah dengan adanya pemotongan anggaran pemerintah. Jadi belanja pemerintah itu dikurangin sekarang. Loh, apa hubungannya dengan rumah subsidi? Begini Pak, kalau kita mengacu kepada apa hubungannya, pasti ada hubungannya dengan masyarakat. Kalau daya beli masyarakat kuat, daya beli ke perumahan pasti kuat. Kan gitu. Pasti kuat. Ya. Yang sebenarnya user-user kita ini kan banyak yang kerja di hotel. Kerja di hotel, kerja di kapal pesiar. Oh, ya. ASN. Nah, sekarang mulai satu contoh ada pemangkasan anggaran. Hotel-hotel ini di Bali ini kan mulai agak sepi. Bahwa Pak Arda harus pahami nih, bahwa Bali ini penunjang ekonominya itu adalah pariwisata. Gak ada yang lain Pak. Pariwisata. Contoh MICE, ya, IO yang harus ini. Ya kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu artis di Jakarta. Saya tanya, gimana kamu sekarang? Waduh Pak, dibatalin semua Pak. Acara-acara saya dibatalin. Untuk di Bali. Baik di Bali, baik di mana-mana. Gitu loh Pak. Ini yang menjadi berat kita. Makanya
sekarang ini para pengembang gitu ya, para pengembang mulai berhitung. Berhitungnya itu bicara laku atau tidak laku. Laku Daya beli. atau tidak laku. Laku atau tidak laku. Dengan menjual rumah 185 juta. Ya. Ya. Bapak harus sadari juga kondisi kita ini yang MBR itu berapa sih? Berapa persen kita? Masyarakat kita. Kita harus sadari itu, Pak. Masih banyak, Pak. Backlog kita itu masih tinggi juga di Bali. Backlog kita. Cukup tinggi, Pak. Backlognya untuk perumahan. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini ada beberapa hal saya tidak bisa sebutkan dalam hal ini gitu kan. Beberapa hal. Ini teman-teman pada tiarap sekarang. Pengertian tiarap itu diam dulu atau? Diam dulu. Tiarap itu sudah mulai diam. Nah. Dan tidak mulai lagi bergerak dulu. Ini kan Karena ada beberapa hal. Yaitu masalah regulasi, masalah hukum, masalah apa. Itu yang kita hadapi sekarang. sebentar. Rumah subsidi adalah bentuk program pemerintah untuk membantu masyarakat akan kepemilikan rumah. Setuju. Dengan Sangat menjual rumah yang harganya ditetapkan oleh pemerintah. Tentu wujud dari rumah yang dihidangkan tersebut diwujudkan oleh developer. Betul. Berarti bukan pemerintah. Bukan. Kebijakan yang dilakukan oleh developer adalah kebijakan pemerintah atau mengacu kepada PP 64 tahun 2016. Ya. Berarti pemerintah harusnya bekerja sama dengan developer untuk membantu masyarakat. Seharusnya seperti itu, Bapak. Ya. Apa arti daripada PP itu? PP 64 itu. Dan ada beberapa diperbarui, PP-PP itu diperbarui lagi. Ada PP nomor 1 tahun 2018 tentang masalah keuangan perumahan rumah subsidi gitu kan. Ada beberapa itu. Ya. Nah, jadi tumpang tindihnya dalam hal ini antara pusat ya, antara pusat dan daerah itu nggak nyambung. Satu contoh kita bicara, ada penandatanganan perjanjian 3 menteri itu, ya toh, tentang pembebasan BPHTB dan PBG. Menteri Perumahan, Menteri Keuangan sama Menteri Dalam Negeri. Ya. Itu kan sudah jelas sudah. Tapi apakah berjalan? Contoh saja, dibilang bahwa PBG bisa hanya 15 hari keluar. Contoh Jemberana sekarang. Itu 2 bulan anggota saya itu belum keluar. Loh, kemarin meeting Zoom saya kebetulan ikut di perumahan Tabanan. Ada tuh di Kalimantan PBG keluar dalam jangka waktu 3 jam. Justru ada beberapa provinsi, ada beberapa kabupaten. Betul. Pak. Kita kan bicara di Bali nih. 2 jam keluar. Ya dong, bicara di Tangerang lagi. Tangerang, Pak. Tangerang itu 2 jam, Pak. Tangerang 2 jam. Nah, ini kenapa berbulan? Banten, Pak. Sekian hari aja keluar. Lah ini sekarang, Pak. Ini yang jadi tanda kutip bahwa apa yang terjadi sebenarnya. Siapa pengawasan atas PP tersebut? Ya jelas pemerintah lah, Pak. Sekarang dalam hal ini kan PP 64 itu kan pengawasannya ada di Menteri Perumahan. Sudah jelas itu di PKP. Nah, kalau Ya kan? kalau sekarang pemerintah menghambat tidak keluarnya izin, ya program ini bisa terhambat. berarti yang melakukan pengawasan peneguran terhadap pemerintah ini siapa? Kan Menteri Perumahan. Udah jelas dong. Sekarang kan di kepemimpinannya Pak Prabowo itu kan ada Menteri Perumahan. Ya. Kalau dulu kan belum ada. Itu dipegang oleh TP Tapera sama PUPR. Ya. Ya Pak ya. PUPR sama TP Tapera. Itu yang megang. Nah sekarang kan PKP yang megang. Menteri Perumahan. Yang megang sekarang ini. Ini udah jelas Pak. Aturan udah jelas. Gitu loh. Aturan udah jelas. Nah cuman sekarang ini kembali lagi yaitu sekarang teman-teman pada lesu darah ini sekarang untuk melaksanakan perumahan MBR ini
Ya, lesu darah, sangat lesu darah. Yaitu apa yang saya sampaikan tadi, masalah regulasi, masalah harga tanah sudah meroket, dan di samping itu masalah hukum juga. Ya. Dengan harga rumah 185 juta di Bali, apakah masih menarik buat pebisnis developer ini? Tergantung, Pak. Tergantung. Sekarang ini kan bicara kita itu masalah demand kan, supply dan demand kan. Pembicaraan kita. Bagaimana supply rumah subsidi itu, kalau memang melunjak ya pasti demand-nya akan ini. Nah sekarang kalau supply-nya kurang, dan saya yakin tahun ini supply dari Bali teman-teman pengembang itu akan turun supply-nya. Turunnya berdasarkan salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan dan harga tanah juga, yang paling jelas itu adalah masalah daya beli. Oke, dapat ini beli. Artinya bahwa developer itu bila mana menginginkan terjun di perumahan atas rumah MBR ini harus mentaati dan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. Betul sekali. Bahkan saat ini semua mengacu kepada yang namanya kepastian daripada masyarakat. Dan dari apa yang beliau sampaikan, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk takut membeli rumah subsidi. Karena dalam penandatangan atas kredit, itu rumah sudah harus ada tanda tangan di depan rumah, foto di depan rumah, dan titik lokasi juga udah pasti. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk takut-takut lagi membeli rumah subsidi. Bila mana ada dan ketemu rumah subsidi yang memang menginginkan memiliki rumah, ambil, minta MPWP-nya, dan di situ ada kepastian dari keterangan developer tersebut, beliau. Ya, betul. Nah, itu oke, kita selesai di situ. Ya. Tapi yang menarik sekarang dari apa yang beliau sampaikan tadi, yang menarik, developer ini menjual rumah seharga 185 juta, dikatakan tadi berat. Apa kabarnya rumah komersil untuk di Bali? Jadi bagaimana dengan developer-developer yang menjual rumah komersil di Bali? Jualan 185 juta aja, singkat cerita kita berkata itu tidak mampu. Bagaimana kita menjual rumah yang harganya 750, 550, 450, bahkan 1 M ke atas? Begini, Om Arte, untuk saat ini. Ya, begini Om Arte. Kita kan sebagai pengembang, kita harus pinter-pinter membidik suatu pasar. Ada di sini kan pasar middle. Nah, pasar middle itu apa? MBR. Ya, ada yang menengah, ada yang atas. Ya, jadi yang menengah itu adalah di kelas 250 juta ke atas sampai batas 700. Ya, ini pasarnya pun sekarang mulai agak lesu juga. Agak lesu juga pasarnya. Katanya dalam rumus berbisnis properti ada 3 pasal yang harus dan wajib untuk mau sukses di bisnis properti. Pasal 1, lokasinya di mana? Pasal 2, lokasinya di mana? Pasal 3, lokasinya di mana? Meskipun lokasinya bagus, masih susah jualan juga, Ble. Sekarang begini Pak Om Arte, saya setuju kok. Kita ini sebagai pengembang itu, apalagi saya ya, dari tahun 95 itu udah menggeluti yang namanya perumahan ya. 95. Sudah kayak apa ya, tahulah ya. Saya setuju sekali bahwa kalau kita melihat membidik satu pasar, tidak ada bahasa yang lain kecuali lokasi, lokasi, dan lokasi. Ya, itu benar sekali. Tetapi kita melihat lagi sekarang, kalau lokasi kita bagus, pasti dong harganya pasti bagus. Itu sudah hukum alam itu, Om. Ya. Nah, sekarang bagaimana terhadap daya beli? Kalau dulu kan orang asing membeli di sini, ya, dengan dia memakai apa namanya visanya dia bisa membeli pakai PT lagi, ya, investasinya dia pakai atas nama PT, itu bisa. Ada nomini dulu. Ada nomini lagi.
Nah sekarang kan dengan ketatnya regulasi seperti sekarang ini kan mulai agak, contoh kayak di Ubud itu kan sudah di ini kan lah sama pemerintahan ya. Itu mulai sekarang asing pun udah mulai ragu-ragu untuk belanja di Bali. Gitu. Mulai sudah ragu-ragu. Nah, biasanya angka-angka harga yang 250 sampai 700 800 itu kan biasanya Jakarta, Surabaya yang pindah ke Bali gitu kan. Ini pun juga sekarang agak lesu. Sampai ada slogan tanah rumah di Bali tidak laku terjual lagi. Benar Bli, dari kacamata developer? Kalau saya mengatakan tidak 100% yang seperti itu. Ya, tapi masih lah ya. Bergeliat itu properti di Bali itu masih ada. Walaupun kecil, tidak seperti tahun lalu. Ya, masih ada. Yang jelas, saya harapkan sama teman-teman pengembang semua, tetap kita semangat. Jangan mundur, tetap kita bergerak, karena fashion kita itu adalah fashion di perumahan, dan tetap kita mengatur ritme daripada cash flow kita, karena tahun ini adalah tahun tidak baik, kurang baik, bukan tidak baik, tidak baik-baik aja, ya. Kita harus mengatur ritme cash flow, kita tetap survive, apapun itu kejadiannya, apapun regulasinya, karena kita fashion lagi kembali lagi kita katakan adalah di perumahan, sebagai pengembang, dan kita hanya satu yang kita harus ini kan adalah modal kita, semangat. Modal semangat. Semangat, harus semangat, tetap optimis, tidak boleh kita mundur, apapun itu, optimis kita. Wayan Jayantara sebagai Ketua DPD Himpera Bali. Dengan begitu banyaknya developer-developer yang katanya tidak masuk ke salah satu organisasi properti di Bali, bahkan orang asing pun berbisnis properti di Bali. Bahkan orang-orang luar yang melakukan bisnis properti di Bali begitu gampang, begitu mudahnya, dan tidak ada teguran. Tanggapannya Bli gimana? Inilah kami sebenarnya sebagai di bergerak di bidang perumahan dan di asosiasi, kami sudah bersurat, sudah menyampaikan ke pemerintah, dan itu sudah disampaikan oleh ketum kami di pusat bahwa kondisi seperti ini harus dirubah, harus ada regulasi, ya. Seperti tadi pertama kami sampaikan, kami tidak setuju dengan beberapa jalur-jalur hijau itu, sawah semua itu di-coupling, dipakai villa, dipakai perumahan dan segala. Kami tidak setuju, tegas kami menyampaikan kami tidak setuju. Dan kami sudah bicara menyampaikan kepada BPN dan PUPR supaya tidak mengeluarkan izin dan sertifikatnya, SAM-nya dia itu, supaya tidak dipecah. Itu udah jelas kami menyampaikan. Ya. Jangan sampai itu dipecah, di-split untuk sertifikat tersebut. Karena apa? Bali ini sudah crowded, Om. Ya, ayo kita sama-sama. Jangan kita melihat baju itu, tetapi kita lihat siapapun menjadi pemimpin di Bali ini, kita harus dukung. Kita dukung untuk idealisme Bali kita. Kenyataannya, Bli. Kenyataannya, apa yang menjadi kenyataannya? Bahwa teman-teman properti di Bali dia harus mengikuti yang namanya regulasi dalam membuat rumah. Perizinan, kepastiannya. Untuk apa? Untuk supaya bila mana nanti menemukan konsumen dan atas jalannya adalah kredit perbankan, maka layak harus dipenuhi semua regulasi tersebut. Layak. Kalau tidak, bank tidak akan memberikan yang namanya kucuran kredit atas pembelian rumah tersebut bagi konsumen. Nih dengar-dengar cerita lagi. Orang asing yang melakukan bisnis di Bali, dia mengapling-ngapling itu tanah, dia membangun itu tanah, lalu dia melakukan leasehold itu tanah, dan tidak perlu pakai uang bank. Sehingga regulasi yang dibutuhkan juga tidak perlu.
Mungkin gini Pak. Karena dia mendapatkan pembeli cash money di iya. sana. Begini Om, inilah ya, kami itu ya, kalah dengan mereka itu kenapa? Kalahnya itu adalah pasar. Kalah kami. Justru inilah pemerintah ini harus tegas ngambil langkah sekarang. Tegas mengambil langkah bahwa orang asing itu janganlah berbisnis yang ngawur-ngawur di Bali. Yang tanpa ada satu yang namanya perizinan dan segalanya. Itu. Jangankan masalah perumahan atau villa Om. Laundry pun, rent-car pun mereka garap. Pemerintah Ya, inilah. Pemerintah di bidang apa yang melakukan peneguran itu, Ble? Lo jelas dong pemerintah siapa sekarang? Sekarang kan ada pemerintah di sini, yaitu gubernur lah, ngambil sikap sekarang. Apalagi sekarang Pak Koster sudah mulai tegas mengambil langkah-langkah. Saya berharap ini akan berlanjut gitu loh. Ketegasan beliau Pak Koster ini untuk mengambil langkah-langkah orang asing yang berbisnis di Bali ini supaya benar-benar ditindak lagi, benar-benar ditindak gitu. Ini harapan kami. Bukan di properti aja. Bukan di properti aja, semua lah. Rental motor. Jangankan rental loh. Saya dengar jual canang mungkin bisa diambil itu Pak. Masas. Iya, itu kacau itu udah. Ya kan? Gitu. Tapi hebat juga di Bali. Jadi tenaga kerjanya seluruh dunia ada. Akan tetapi tidak ada pengaturan atas kepastian tersebut. Nah, tadi yang dengar ada keluhan di kosakata yang beli sampaikan. Buat teman-teman developer bergerak terus, maju terus, dan bersemangat. Itu kata-kata dramatis. Padahal itu kata-kata mengeluh. Atas apa? Atas situasi dan kondisi yang mungkin tidak berdaya. Selain kata-kata semangat maju terus, karena ini adalah fashion kita. Beli kan berbisnis ini dari tahun 95. Sudah biasa melihat yang namanya properti bangkit, turun, bangkit, turun, bangkit, udah biasa. Udah biasa itu. Nah, selain dengan kata-kata itu, Ble, ada nggak strategi yang harus dilakukan developer untuk bisa bertahan di kondisi-kondisi saat ini? Iya, oke lah. Mungkin tadi saya menyampaikan kita harus semangat. Memang itu yang harus kita miliki. Orang pebisnis, pengusaha, apakah harus mundur begitu ada sesuatu hal yang di depan kita ada masalah? Kita harus selesaikan masalah itu dengan baik. Dan kita harus tetap survive. Nggak boleh kita mundur. Kita ini pengusaha. Bukan pengusaha yang ecek-ecek. Bukan yang baru karbitan, tidak. Kita harus berjuang. Dengan perjuangan dan optimisme itu kita akan bisa meraih satu kesuksesan. Hanya itu. Dan kita dengan catatan, apa yang saya sampaikan tadi itu bahwa kita harus mulai menghitung cash flow. Dan cukup prudensial kita itu tetap. Kehati-hatian kita mengambil langkah, berinvestasi, ini dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kita harus sedikit ya waspada, mengerem, dan ya apa yang harus kita lakukan. Tetap kita, jualan ya tetap jualan. Yang penting, kita dalam hal ini diberikan satu kepastian hukum. Ketenangan bekerja di dalam perumahan itu. Berikan kami. Kami tidak akan menyelewengkan yang namanya subsidi atau rumah MBR itu. Tidak. Hanya kami meminta kepastian hukum, lindungi kami, lindungi secara hukum, lindungi kami dari segalanya. Kami akan bekerja dengan baik. Kalau memang ada 1-2 orang yang seperti tadi dikatakan, pengembang yang nakal, itu adalah personal. Ya, personal itu. Bukan daripada asosiasi dan bukan dari keseluruhan yang seperti itu.
Padahal dari asosiasi itu melarang keras. Melarang. Ada aturan, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga udah jelas. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum. Tidak boleh itu. Bila mana ada krisis, bila mana para pengusaha tidak berdaya, dan bila mana demand pasar terdiam. Salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh pengusaha, salah satu strategi adalah corporate. Bekerja sama dengan beberapa developer bila mana mau membuka proyek. Untuk apa? Untuk meminimais yang namanya risiko. Dari satu developer biasa membuka proyek hektaran, karena situasi begini, ada tanah 60 are, yuk kita kerjakan berenam. Sehingga risikonya menjadi lebih kecil. Dan tetap jalan. Meskipun nantinya saatnya terjadi keterlambatan penjualan, setidaknya risiko itu bukan uang panas. Setuju, beliau? Jadi gini, semua cara itu setujulah ya. Itu tergantung daripada para developernya aja. Cocok dia untuk kolaborasi dengan teman yang lain atau apa itu. Silakan aja lah, yang terbaik. Intinya kunci utamanya itu adalah tetap survive saja dah. Ya, optimis saja kita. Optimis. Kembali lagi saya tegaskan bahwa dalam hal ini lindungin kami, berikan kami payung hukum yang jelas, jangan kami diobok-obok. Kami akan bekerja dengan baik. Ya. Lindungi kami. Ini saya mau memberikan yang namanya menukik sedikit. Menukik. Para developer menjadi yang namanya buah simalakama. Buah simalakama itu apa? Pada waktu para developer ini membeli lahan, sudah ada yang namanya kepastian bahwa lahan ini adalah lahan hunian. Dengan ini lahan hunian atau lahan kuning, berarti PBG pasti keluar. Untuk proses PBG tentu para developer melengkapi yang namanya dokumen-dokumen. Akan tetapi karena ada dokumen-dokumen dan PBG yang harus dikeluari, dan kadang-kadang para developer dimintain uang rokok. Kadang-kadang uang rokok, uang jajan dan lain sebagainya. Ntar dulu, yang minta uang rokok itu siapa, Pak? Nah, pemberi kebijakan. Oh, pemberi kebijakan. Kadang-kadang. Setelah diobok-obok dan ketahuan atas kasus-kasus yang saat ini ada, bahwa uang rokok itu dikatakan sebagai penyuapan. Uang rokok itu dikatakan sebagai pemerasan. Nah, disinilah yang dimaksud oleh Pak Jayantara. Jangan developer yang tidak berdaya tersebut karena dia harus memberikan kelebihan itu dipakai, diobok-obok dan mendapatkan ketakutan atas hal-hal tersebut. Yang notabene tadinya bahwa mereka itu hanya pingin PBG-nya keluar. Itu beliau. Nah, artinya apa? Kepastian hukum atas apa? Atas kepastian perlindungan daripada developer dalam kondisi saat ini. Betul, setuju saya. Setuju. Itu baru satu, belum yang lain. Itu yang harapan kita itu seperti itu, Om. Ya, harapan kita seperti itu. Jadi lindungin kami, jangan kami dibuat nggak berdaya. Ya, kami ini bekerja secara yang baik kok. Ya, kalau ada satu dua yang itu, silakanlah proses secara hukum mereka. Itu ke personal, tapi jangan generalisasi semua ini seperti itu. Betul, ya. Setuju. Jangan digeneralisasi. Tidak semuanya. Ya, tidak semua seperti itu. Dari 100 hanya 1-2. Ya. Dan gini, tadi dikatakan bahwa konsumen atau pembeli saat ini minum dulu ya Om ya. Minum dulu. Minum. Ini udah kayaknya udah berapa jam ini? 1 jam ada ini. Oh, baru 50 menit. Wah, hampir 1 jam itu. 10 menit lagi kita. Ini soalnya lagi asik ini bicara tentang perumahan, memang asik itu memang. Apalagi sekarang lagi viralnya tentang perumahan subsidi ini. Ya. Kita kebetulan bermain di konsultan, megang juga di bisnis teman-teman properti ini. Saat ini teman-teman pasti kendalanya tidak ada lain, tidak ada bukan. Adalah susahnya
melakukan kewajiban atas perbankan. Itu berat bagi teman-teman. Karena apa? Masih berdampak kepada COVID-19 kemarin. Kewajiban teman-teman saat ini masih banyak-banyak. Masih banyak-banyak. Dan apakah mereka bisa jalan atau tidak jalan? Ini mereka masih berjuang yang namanya titik koma di rumah sakit, Nah, ditambah lagi kondisi saat ini yang notabene dikatakan tadi salah satu atau jenderal kita berkata bahwa lagi krisis. Atas pasti daripada penyebab krisis ini adalah turunnya daya beli atas properti. Apa harapan developer terhadap pemerintah selain kepastian hukum tersebut? Oke, jadi gini, supaya pemerintah khususnya kalau kita bicara perumahan ini ya, supaya Menteri Perumahan itu mengeluarkan regulasi lah ya, regulasi tentang perbankan, diberikan kemudahan kita, dikembalikan lagi, diberikan kami itu adalah seperti KPL, kredit pembelian lahan, ya, karena kunci utama daripada perumahan itu adalah di lahan, ya, di lahan. Nah, harapan kami regulasi ini penting. Satu, regulasi masalah perbankan, kedua regulasi mengenai perumahan perizinan itu supaya betul-betul pusat dan daerah itu nyambung satu gitu loh ya. Tidak ada kata-kata daerah pusat begini, daerah begini gitu. Nggak ada seperti itu. Itu harapan kami sebenarnya sebagai pengusaha dalam hal ini ya. Jadi seperti COVID kemarin, memang itu berat sekali ya. COVID itu sampai hari ini terasa ya. Apalagi yang ikut-ikut restrukturisasi dan segalanya itu berat ini. Kasus ini masih berat kita ya. Apalagi sekarang ini tahun 2025 ini ngalamin satu yang seperti sekarang ini ekonominya melemah ya, melemah. Jadi regulasi ini penting ya. Regulasi penting. Menteri Perumahan itu supaya mengeluarkanlah satu regulasi. Itu mungkin harapan kami itu seperti itu. Para developer lagi berjuang untuk akan membantu program pemerintah Bapak Prabowo. Atas apa? Atas 3 juta rumah belia. Dan program Bapak Prabowo ini pasti tidak bisa lepas dari teman-teman pengusaha-pengusaha properti, khususnya di Bali. Dengan situasi dan kondisinya, ternyata banyak tantangan, hambatan, dan challenge yang harus mereka hadapi saat ini. Kondisi-kondisi ini tentu tidak bisa kita diamkan. Bila mana kita diamkan, begitu banyaknya teman-teman kita yang nanti akan terpapar atau menyingkir dari dunia ini. Maka dari itu, tetap semangat, tetap optimis, tetap bergerak. Apakah itu cukup dari teman-teman properti? Ternyata tidak cukup. Karena apa? Karena perlu yang namanya bantuan-bantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah itu apa? Salah satunya disampaikan adalah regulasi atas kredit pembelian lahan. Tentu dengan teman-teman properti yang notabene mereka adalah seorang developer memiliki lahan, pasti mereka akan mempunyai kemampuan untuk membangun itu kawasan. Pasti memiliki kemampuan untuk menjual itu kawasan. Dan pasti memiliki kemampuan untuk kebermanfaatan itu kawasan kepada masyarakat. Pemerintah, pengusaha, masyarakat, semuanya baik-baik bila mana ada kerjasama yang baik-baik. Beli? Setuju. Semoga semuanya baik-baik ke depan. Ya. Kita bisa keluar dari krisis ini segera. Dan semoga Bali khususnya pemerintah tegas mengambil langkah-langkah bila yang mana konkret, ya. Terjadi pelanggaran atas bisnis yang ada di Bali. Ya, setuju. Terima kasih banyak, Bli. Terima Salam kasih. Sehat, semoga bermanfaat. Manfaat. Swastiastu. Santi Om. Santi Om. Pasti ada solusi.